belajar dari Pesawat Putih 2022. Di sini saya akan melengkapi tugas SLK, yaitu menjelaskan tentang kerendahan hati atau rendah hati. Nah, jadi tema ini tidak hanya relevan dalam konteks spiritual, tetapi juga dalam interaksi kita sehari-hari sebagai manusia. Rendah hati adalah sifat yang tidak hanya diajarkan oleh banyak agama, tetapi juga sangat ada. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yovana Maria Margaret dari Perawatan UPI 2022. Di sini saya akan memiliki tugas SPAK mengenai kerendahan hati atau menjelaskan kerendahan hati. Jadi firman Tuhan di PPT ini nanti akan ada beberapa firman Tuhan terkait dengan rendah hati. Pertama, tema ini tidak hanya relevan dalam konteks spiritual, tetapi juga dalam interaksi kita sehari-hari sebagai manusia. Rendah hati adalah sifat yang tidak hanya diajarkan oleh banyak agama, tetapi juga diajarkan di banyak budaya. Jadi tidak hanya di agama, tapi juga di budaya sangat diajarkan. Dalam konteks keagamaan, khususnya dalam iman Kristen, rendah hati dianggap sebagai salah satu karakteristik utama yang harus dimiliki oleh setiap pengikut Kristus atau anak-anak Tuhan atau Kristus. Dalam Alkitab ini banyak sekali ayat yang mengajarkan dan menekankan pentingnya sikap rendah hati yang harus dimiliki oleh pengikut Kristus. Gitu. Rendah hati ini berarti tidak hanya merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi juga mengakui posisi kita di hadapan sesama dan menjadi pengingat bahwa meskipun kita memiliki prestasi atau kelebihan tertentu, semua itu adalah anugerah dari Tuhan, tidak hanya dari kemampuan kita sendiri. Gitu. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menggali berbagai ayat dalam Alkitab yang menjelaskan tentang konsep rendah hati serta bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi rendah hati dalam dunia yang seringkali penuh dengan egoisme dan juga persaingan, sikap rendah hati ini menjadi sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar umat beragama antar manusia. Ketika kita rendah hati, kita lebih mampu mendengarkan orang lain dan juga menerima pendapat orang lain dan bekerja sama untuk tujuan bersama. Jadi kita langsung saja. Di pertama ini ada Mika 6 ayat ayat 6 Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dibutuhkan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Nah, jadi di sini kita diajarkan bahwa ada tiga hal yang dituntut Tuhan kepada kita. Yang pertama berlaku adil, kesetiaan, dan juga rendah hati di hadapan Allah. Gitu. Jadi tiga hal ini sangat terkait dan membentuk fondasi bagi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Rendah hati di sini bukan hanya sekedar sikap, tetapi juga merupakan suatu tindakan yang mencerminkan hubungan kita dengan orang lain. Gitu. Jadi hubungan kita dengan orang lain juga harus berdasarkan dengan rendah hati, bukan kesombongan seperti itu. Ketika kita hidup dengan rendah hati, kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu dari Tuhan, berasal dari Tuhan dan merupakan ciptaannya. Gitu. Ini mengingatkan kita untuk lebih baik lagi kepada orang lain dan juga lebih rendah hati lagi kepada orang lain. Gitu. Kemudian, ketika kita berlaku adil, kita berusaha untuk menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, lebih jauh lagi mencintai kesetiaan, berarti kita harus setia kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Jika kita setia, berarti kita tidak ingin dong Tuhan itu Tuhan itu sedih dan juga marah akan segala perlakuan kita yang tidak mencerminkan prinsip Kristus. Karena itu, ketika kita mengintegrasikan ketiga prinsip ini dalam kehidupan kita, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tapi juga menjadi masyarakat yang berkontribusi secara positif gitu di lingkungan. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke Amsal 3 ayat 34. Tuhan membenci orang yang tinggi hati, tapi memberkati orang yang rendah hati. Di sini sangat-sangat jelas sekali ya, Tuhan membenci orang yang tinggi hati. Tinggi hati di sini dimaksudkan dengan sombong dan juga memberkati orang yang rendah hati. Jadi jelas sekali kesombongan ini seringkali membuat kita merasa lebih baik dari orang lain dan tidak menghalangi kita dan dapat menghalangi kita untuk melihat nilai dalam diri orang lain. Gitu. Jadi kita merasa lebih tinggi dari orang lain, kita merasa lebih hebat dan juga lebih pintar misalkan gitu. Kesombongan juga dapat menyebabkan ketidakadilan karena kita mungkin tidak menghargai pendapat. Nah, di sini kita mungkin tidak menghargai pendapat orang lain atau kebutuhan orang lain. Jadi kita merasa diri kita yang sudah paling benar, diri kita yang paling hebat dan diri kita yang paling pintar seperti itu. Kemudian kita lihat sini ada Yakobus 4 ayat 6, tapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ya katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Lagi-lagi di sini Allah sangat menentang sifat sombong dan juga congkak. Nah, di sini menekankan bahwa sikap rendah hati itu bukan hanya diterima, tetapi juga diberkati oleh Tuhan, tetapi juga diberkati oleh Allah. Dengan ini ya, punya Allah mengasihani orang yang rendah hati seperti itu kan. Jadi ketika kita merendahkan diri dan mengakui ketergantungan kita pada Tuhan, kita membuka diri untuk menerima kasih karunia-Nya. Ini adalah pengingat bahwa kekuatan sejati berasal dari kerendahan hati, bukan kesombongan atau kecongkakan gitu. Nah, kemudian menjadi rendah hati juga berarti kita harus bersedia untuk mendengarkan dan belajar dari orang lain, menerima pendapat orang lain, menerima kesalahan jika diucapkan orang lain. Ini menciptakan hubungan di mana setiap orang merasa dihargai dan diperhatikan. Ketika kita melihat kita, kita akan menemukan bahwa setiap individu itu mempunyai kelebihan sendiri loh, mempunyai sesuatu yang berbeda dari dirinya sendiri gitu. Jadi tidak hanya kita yang punya kelebihan dan juga kesenangan, tapi orang lain juga. Dan itu patut dihargai gitu dengan adanya sikap rendah hati kita gitu. Nah, kemudian di sini ada 1 Petrus 5 ayat 5, demikian juga lah kamu hai orang yang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Lagi-lagi di sini disebutkan tentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Tapi di sini di 1 Petrus 5 ayat 5 ada tambahan, tunduklah kepada orang-orang yang tua dan rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Jadi kita rendah di rendah hati itu tidak hanya kepada teman atau kepada yang seumuran gitu, tapi kepada orang tua ini malah lebih diutamakan gitu kan. Kepada orang-orang yang lebih tua pastinya kita harus rendah hati dan juga harus menerima pendapat-pendapat mereka gitu kan. Nah, dan kamu rendahkanlah diri seorang terhadap yang lain gitu. Jadi walaupun mungkin ya dalam kehidupan mahasiswa di kampus gitu, kita seringkali mendapatkan persaingan gitu terhadap satu sama lain, tetapi ini dalam persaingan itu harus ada tapi persaingan itu harus menjadi persaingan yang sehat gitu. Dan dalam persaingan itu harus ada kerendahan hati satu sama lain gitu. Dan itu menciptakan saling menghargainya antar satu sama lain gitu, terhadap yang lain seperti itu. Kemudian di sini ada Amsal 11 ayat 2, jikalau keangkuhan tiba tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Jadi di sini dibuktikan kalau adanya keangkuhan, adanya kesombongan, dan juga adanya kecongkakan, maka itu akan jauh-jauh dari cemooh gitu. Jadi jika kita merasa sombong, pasti kita akan merasa ini mah makanya kayak gitu. Jadi kita akan mencibir dan akan selalu mencemooh segala sesuatu yang dilakukan oleh orang lain gitu. Karena kita merasa diri kita sendiri benar gitu. Tidak merasakan orang lain itu juga mungkin punya pendapat yang lain dan itu juga mungkin benar gitu. Tapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Sekali lagi Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan perlindungan
Tuhan dan juga Tuhan mengasihani orang yang rendah hati seperti itu teman-teman. Kemudian sikap yang terasa oleh orang lain dari orang yang rendah hati ini pastinya orang lain juga akan merasakan kebaikan dari kita gitu. Kemudian orang lain juga akan lebih menghargai kita karena kita menghargai orang lain. Tidak penting siapa yang menghargai duluan, siapa yang apa. Karena ini adalah hubungan timbal balik. Jika kita menghargai orang lain dengan kerendahan hati kita, maka orang lain juga akan melakukan hal yang sama kepada kita seperti itu. Kemudian di sini ada Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, di sini kita diajarkan selalu rendah hati dan juga lemah lembut. Ini adalah kombinasi sikap yang sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis terhadap satu sama lain, terhadap orang lain. Ketika kita rendah hati, kita tidak hanya mengakui kekurangan diri, tetapi juga menghargai pendapat orang lain dan juga menghargai segala hal tentang orang tersebut. Sikap rendah hati memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain secara positif, dengan cara yang lebih positif. Ini membantu kita untuk mendengarkan dengan perhatian, menghindari prasangka kita terhadap orang lain, karena kan kita kadang overthinking terhadap orang lain gitu. Nah, dia kayaknya bicara gini terhadap dua atau segala macam ya, gitu. Dan juga kita membuka diri terhadap berbagai macam perspektif atau berbagai macam pendapat gitu yang disebutkan oleh orang lain. Karena balik lagi tadi, mungkin bukan hanya pendapat kita yang benar, tapi pendapat orang lain juga bisa jadi benar adanya. Seperti itu. Ketika kita menunjukkan kelemahan kita menciptakan ruang bagi orang lain untuk berbicara dengan leluasa. Gitu. Jadi kita tidak mengintimidasi orang lain, melainkan kita lemah lembut terhadap orang lain. Itu akan membuka ruang bagi orang lain dan pengalaman orang tersebut juga akan lebih bagus gitu. Jadi first impression-nya lebih bagus terhadap kita gitu. Nah, kemudian dalam situasi kesabaran adalah komponen penting dari sikap rendah hati. Kesabaran memungkinkan kita untuk menanggapi dengan bijaksana dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan atau penilaian. Lebih jauh lagi, rendah hati juga mengajak kita untuk tidak mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain seperti itu. Kemudian Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, di sini kita diajarkan untuk menganggap yang lain lebih utama dari diri kita sendiri seperti itu. Jadi ini ada tantangan yang mungkin sulit ya teman-teman gitu. Tapi kita jika kita berhasil melakukannya, kita akan melihat bagaimana hubungan kita dengan orang lain itu menjadi lebih kuat dan lebih dekat. Jadi dengan tapi tidak selalu yang mengedepankan orang lain gitu. Ini mengedepankan orang lain itu di dalam in positive way, di dalam hal yang positif gitu. Jadi kita akan melihat bagaimana sisi positifnya gitu, jika kita mengedepankan orang lain dengan sikap rendah hati kita seperti itu. Ini bagaimana caranya agar kita rendah hati di sini pertama melihat dan mengenal Allah itu sendiri. Nah, jadi bagaimana Allah sendiri bekerja dengan sikap Allah itu kan mengasihani kita walaupun mengasihi kita walaupun kita banyak salahnya, itu termasuk dalam salah satu komponen rendah hati yaitu kesabaran gitu. Nah, di sini ada di Matius 11 ayat 9, ikulah aku yang kupasang dan belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Allah sendiri sudah membuktikan ya bahwa diri Allah sendiri itu lemah lembut dan juga rendah hati seperti itu. Nah, ini sangat menyentuh gitu ya, sangat menyentuh dari artinya hidup dalam kerendahan hati. Ketika kita memahami bahwa Kristus sebagai contoh sempurna dari kerendahan hati, kita diingatkan untuk meneladani sikap tersebut gitu dalam aspek kehidupan kita. Jadi Kristus meskipun memiliki kekuasaan dan otoritas sebagai anak Allah, memilih untuk hidup dengan sederhana dan melayani orang lain gitu. Jadi belajar dari Kristus, kita harus bersedia untuk melepaskan ego kita dan juga kebanggaan kita gitu. Kita harus memikul hukumnya, yang berarti kita menerima ajaran dan petunjuknya dalam hidup kita. Ini bukanlah beban yang berat, tapi sebaliknya. Ini adalah cara untuk menemukan ketenangan dan kedamaian dalam jiwa kita. Mungkin teman-teman pertama-tama akan merasakan berat sekali menjadi pengikut Kristus, sangat banyak cobaannya, tetapi disitulah kita mencari ketenangan dalam jiwa kita, mencari ketenangan dalam diri kita dengan meneladani sifat-sifat Kristus. Jadi dengan mengikutinya kita bisa sambil belajar dan meneladani sifat-sifat dan sikap Kristus itu sendiri gitu. Nah, kita akan menemukan bahwa kerendahan hati membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan mengubah cara kita melihat dunia seperti itu. Kita juga perlu menyadari bahwa rendah hati bukan hanya tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan, tetapi bagaimana kita berhubungan dengan sesama. Ketika kita rendah hati, kita dapat lebih mudah mengampuni, memahami dan juga mencintai orang lain. Dan juga yang terpenting adalah menghargai orang lain gitu. Ini adalah penting dalam membangun hubungan yang sehat dalam lingkungan bermasyarakat seperti itu. Selanjutnya di sini ada Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam doa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, jadi di sini adalah yang walaupun dalam doa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan seperti itu. Kemudian yang kedua, melihat dan mengenal siapa kita. Jadi yang pertama itu kan melihat dan mengenal Allah. Nah, sekarang ini melihat dan mengenal siapa kita. Jadi kita harus melakukan refleksi pada diri kita sendiri. Nah, di sini di dalam Mazmur 144 ayat 3, Tuhan apakah manusia sehingga kau perhatikan dia? Siapakah dia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi pertanyaan ini mengajak kita untuk merenungkan nilai diri kita di hadapan Tuhan gitu. Jadi kita seringkali terjebak dalam pandangan negatif tentang diri kita sendiri atau merasa tidak layak. Namun pertanyaan ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita kecil dan terbatas, Tuhan tetap memindahkan kita dan juga tetap menyayangi kita karena kita adalah pengikutnya dan juga anak-anaknya. Kemudian ayat 40 ayat 4, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku tertutup dengan tangan. Seperti itu. Ini pengakuan tentang posisi kita di hadapan Allah bahwa sebenarnya kita ini terlalu hina gitu. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita adalah namun meskipun kita merasa hina, Tuhan itu tetap kita tetap memiliki nilai tak ternilai di mata Tuhan gitu, karena kita ini adalah ciptaannya, kita adalah anak-anaknya dan kita adalah pengikutnya. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan yang berharga, kita dapat mengembangkan sifat rendah hati. Jadi Tuhan saja tetap memindahkan kita dan memiliki kita gitu, yang mungkin kita sangat hina dan juga sangat kecil, tapi kita tetap ternilai di mata Tuhan gitu. Jadi kita juga harus berlaku demikian terhadap sesama kita gitu. Nah, memahami diri kita sebagai ciptaan Tuhan membantu kita untuk tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Jadi semua orang itu sama di mata Tuhan, tidak ternilai harganya, sama-sama berharga, sama-sama memiliki kualitas yang sama di mata Tuhan gitu. Jadi ketika kita mengenal posisi kita dapat lebih menghargai kasih dan anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Kemudian di 1 Petrus 5 ayat 5b dan juga Lukas 14 ayat 11. Kita cari dulu di 1 Petrus 5 ayat 5b. Di sini ada Allah dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Tadi yang di atas ya. Nah, di sini sudah sangat dijelaskan ya menentang orang yang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Kemudian di Lukas 14 ayat 11 itu sebab barang siapa meninggikan diri dia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri dia akan ditinggikan. Jadi ini adalah perlakuan sebaliknya. Jika kita meninggikan diri kita sendiri, maka kita tidak akan ditinggikan oleh Tuhan Yesus, melainkan akan direndahkan. Kemudian jika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan sama kita, merendahkan hati kita gitu.
dan menghargai sesama, kita akan dihidupkan oleh Tuhan Yesus, oleh Allah gitu, seperti itu. Nah, jadi sebagai penutup, rendah hati adalah sifat yang sangat berharga dalam kehidupan. Melalui firman Tuhan, kita telah melihat betapa pentingnya untuk hidup dengan rendah hati, baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Rendah hati bukan hanya merupakan satu sifat, tetapi juga cara hidup atau pandangan hidup yang membawa kita lebih dekat dari Tuhan. Ketika kita menjalani hidup dengan sifat rendah hati, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga mendapat menciptakan dampak positif pada orang-orang di sekitar kita, seperti itu. Nah, di sini sudah selesai penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih dan shalom.